Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah," dan siapa yang ingin menghitung nikmat kata Allah, la tuhsuha, sesungguhnya Allah tidak dapat menghitung. Dan lalu pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengangkat derajat umatnya dan alam jahiliyah menuju alam Islamnya, dan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yang masuk yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, setelah salat subuh berjamaah akan dilanjutkan dengan kultum yang pada hari ini akan dibawakan oleh Ustaz Haji Khadim Mahdi SPDI MNI, dan untuk menghabiskan waktu kepada beliau untuk mempersilahkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak suruh simpan ya. Suruh simpan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada rekan-rekan members komunitas penyejuk subuh yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada subuh hari ini. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita, Allah masih memberikan kita hidayah untuk balik dan menuju ke tempat yang mubarak ini untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan pengajian sarapan pagi, santapan rohani penguat iman pasti bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ibadah salat kita, yang mana beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun dari salat, yang mana ada 3 rukun dalam salat. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, dan ada rukun qalbiyah. Rukun qauliyah adalah rukun yang diucapkan, rukun yang disebut, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud, membaca salawat, dan mengucapkan salam. Itu rukun qauliyah. Rukun fi'liyah adalah rukun yang dikerjakan, yaitu berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tahiyat, dan ketika salam menoleh ke sebelah kanan. Nah, itu adalah rukun daripada salat yang istilahkan rukun fi'liyah. Kemudian ada rukun qalbiyah, rukun di dalam hati. Ya, rukun dalam hati itu yang pertama adalah niat. Artinya adalah wajib, ini adalah rukun, jadi niat. Dan niatnya di hati, bukan di lisan, ya, tidak diucapkan. Lalu kenapa kita diajarkan dengan lisan? Dan itu diucapkan sebelum kita takbiratul ihram, sebelum mengucapkan Allahu Akbar.
tetapi di dalam hati ketika kita takbiratul ihram, disitulah kita berniat di dalam hati bahwa saya melaksanakan salat, dan itu tentang niat kita sudah bicarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram, ketika kita sholat. Ada 4 tempat kita mengangkat tangan, dan ini tidak masuk dalam rukun, dan ini masuk dalam sunnah sholat. Karena tadi tidak diucapkan mengangkat tangan, tetapi yang rukun itu adalah takbirnya, ya, takbiratul ihram, ucapannya. Mengangkat tangan ada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram. Ini direkam kita, Bu. Ya, mengangkat tangan, Ini enggak serang. Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hendak ruku, ya, melepaskan tangan dari dekapan, ya, sedekat sekapat, kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian ruku. Yang ketiga, ketika berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mengangkat lagi tangan. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan ketika bangun dari berdiri dari tasyahud awal. Jadi kalau kita dari sujud berdiri itu tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ya, dan sujud kemudian berdiri tidak disunnahkan. Tetapi yang disunnahkan adalah ketika kita tahiyat awal. Ya, jadi di salat subuh tidak ada angkat tangannya. Ketika kita karena tidak ada tahiyat awalnya, yang ada maghrib dan zuhur, asar, isya. Ketika kita dari tahiyat awal sudah berdiri untuk memulai lagi rakaat ketiga, disitulah disunnahkan mengangkat tangan. Jadi jangan dari sujud kita berdiri angkat tangan lagi, langsung saja bersedekah. Allahu Akbar. Nah ini bukan juga keliru, mungkin tidak paham. Semua ketika dari bawah, dari tahiyat, dari sujud, berdiri mengambil rakaat berikutnya, kemudian mengangkat tangan lagi. Ya, padahal mengangkat tangan hanya ketika bangun dari berdiri dari tahiyat. Kemudian posisi tangan ketika kita mengangkat tangan. Ya, jadi sebenarnya ini karena mengangkat tangan bukan hanya, ini adalah hukumnya sunnah. Ya, kalau bilang hanya sunnah, jadi sepelekan. Tapi kalau kita katakan sunnah, nah ini juga dipentingkan, dan ada 2 bentuk posisi. Ya, ada mengangkat tangan, yaitu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Ini sejajar dengan bahu. Kalau menurut hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan jempol ini menyentuh telinga. Ya, menyentuh telinga. Ya, dan dua-duanya hadisnya sahih, sehingga Imam Ahmad itu, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini membenarkan kedua pendapat ini sesuai dengan hadis Rasulullah, dan kecuali Imam Malik, ya Imam Malik hanya berpendapat bahwa sejajar dengan bahu. Ya. Kemudian ini juga ada beberapa kan mungkin kekurang pahaman. Ya, makanya di awal ketika saya membawa materi fikih ini, saya mengangkat sebuah hadis. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan, maka akan dipahamkan dengan pemahaman agama. Maksudnya ketika ada orang, ya apakah diri sendiri atau orang lain, kita lihat bahwa Allah akan menunjukkan jalan kebaikan dengan cara memahamkan agama.
memberikan pemahaman agama, termasuk ilmu fikih. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu fikih yang baru maupun yang lama, akan tetapi menguatkan lagi iman kita, itulah bentuk daripada kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita. Bukan karena banyaknya rezeki kita dapatnya jabatan, bukan itu. Tetapi ketika kita mendapatkan ilmu agama, disitulah Allah menunjukkan kebaikan. Mayyuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah suatu kebaikan, maka yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan, memberikan ilmu fikih tentang agama, sehingga ketika kita memahami tentang misalnya sholat, nah, bukan hanya karena ikut-ikutan. Mungkin awalnya kita ikut-ikutan, orang ruku kita ruku, kita mengangkat tangan, orang mengangkat tangan, kita juga angkat tangan, mengangkat tangan di samping sini, di kiri, apa di telinga, kita juga orang begini juga. Tetapi lebih baik kalau kita juga paham apa dasarnya, siapa yang punya pendapat. Ya, pendapat ulama tentu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ya, ketika tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, ya baru lakukan ijma, ya pendapat berijtihad, atau mengambil kias, menyamakan apakah ini sama dengan hukum yang lain. Kemudian ketika kita posisi jari, ya yang punya jari dan semua yakin, ya, ada beberapa orang yang mungkin hanya 5 atau ada yang 6, ada teman saya 6, ya. Tetapi yang normal adalah 5. Makanya bahasa daerahnya ini 5, bahasa Bugisnya 5, bahasa Bonjonya juga 5. Karena 5, tangan kita itu 5 jarinya. Bagaimana posisi tangan jari ketika kita sholat? Ya, ada beberapa, ada 2, ya. Tidak selamanya direnggangkan dan tidak selamanya dirapatkan. Ya, kapan kita renggangkan tangan? Ketika takbiratul ihram. Tapi jangan juga renggang sekali. Ya, baik tegang, yang biasa-biasa saja, tetapi tidak rapat. Ketika kita mengangkat sambil bertakbiratul ihram. Ya, yang kedua, ketika kita setiap kita mengangkat tangan, bukan hanya takbiratul ihram. Tadi 4 tempat kita mengangkat tangan dan direnggangkan sedikit. Ya, juga jangan renggang sekali. Ya, kayak mau biasa saja. Kemudian ketika ruku, ya, ketika ruku tangan kita akan menyentuh lutut. Ya, di situ disunahkan untuk direnggangkan. Ya, kemudian ketika sujud, nah ini lagi. Ketika sujud itu disunahkan untuk dirapatkan. Ya, itu jari-jari dirapatkan dan menghadap ke kiblat jari-jari. Karena kalau direnggangkan ada jari tangan tidak menghadap ke kiblat, ini jari jempol tidak menyamping. Tapi kalau kita renggangkan, kita rapatkan ketika sujud, maka jari-jari kita menghadap ke kiblat. Kemudian ketika tahiyat, nah tahiyat ini ketika tahiyat kan ada 2 tangan, ada 2 jari, jari kiri dan jari kanan. Jari kiri, ya itu tetap di atasnya lutut, kemudian rapat dan harus menghadap ke kiblat. Makanya itu biasa ada biasa bilang kalau lewat di sini dipoto nanti di akhirat di neraka. Saya belum mendapatkan riwayat, mungkin ada. Terkait ini ada pendapat, tetapi yang disunahkan itu dari kiri tidak menghadap ke kiblat. Karena kalau dia lewat daripada lutut, maka jarinya menghadap ke bawah. Padahal disunahkan untuk jari kita rapat dan menghadap ke kiblat. Maka disuruhlah haruslah di atas
juga kalau di bawah menghadap ke bawah, tidak menghadap ke kiblat. Itu untuk jari kiri. Sedangkan jari kanan disunahkan untuk menggenggam, kemudian menaikkan jari telunjuk bagi yang punya. Ya. Jangan sampai biasakan ada orang yang mau menggaruk, ini sudah ada. Karena menggaruk di tangan kanannya, maka tangan kirinya dari sini. Tidak ada bisa saya lihat. Ya. Karena tangan kanannya menggaruk atau goyang, ya maka tangan kirinya yang ini. Atau kalau sakit tangan kanannya, tangan kirinya yang ini. Kalau memang sakit tidak usah, tetap tangan kiri menghadap ke kiblat. Ketika tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ya, kalau duduk di antara dua sujud, ya tetap dua-duanya harus menghadap ke kiblat. Ya. Sama dengan ketika kita sujud, maka jari dirapatkan, kecuali mengangkat tangan takbiratul ihram dan takbir intikal atau dari ruku, maka jari agak direndahkan. Ya mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan, dan tentu tentang salat ini tampaknya orang bertanya, sahkah salat saya? Ya, sudah benarkah salat saya? Nah, maka sebenarnya intinya yang harus kita banyak belajar. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang penting sudah ya memenuhi syarat sah. Ya, ada syarat sahnya salat. Ya, kalau tidak dilakukan tidak sah, seperti berwudu. Ya, kalau sudah berwudu misalnya suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu syarat sahnya. Yang kedua, masuk waktu salat. Ya, harus masuk waktu salat. Dan insyaallah pada pertemuan depan, artinya ke depan akan kita pelajari waktu salat. Karena ini terkadang menjadi perbedaan. Apalagi kita kunjung semua ada program 40 hari berjamaah dan putus tanpa masuk. Kalau masuk mungkin ya tidak masuk di dalam program, harus memulai lagi. Tidak ada di dalam program. Kenapa kita masuk? Karena kita terlambat. Kenapa kita terlambat? Ya terkadang di sini baru salawat, di sana salat nih. Ya, karena kita tidak memahami waktu salat. Saya ada satu pernah kejadian. Ya, saya sudah ada di masjid untuk melaksanakan salat maghrib dan orang sudah mulai salat di dalam. Saya tinggalkan masjidnya karena matahari masih ada. Ini masih terang, matahari, sinar matahari masih ada. Ya, kita jangan lihat jam. Belum begitu jam menurut aturan sudah masuk. Tetapi kita lihat kenapa masih terang di sana. Ya, apakah agak lambat di matahari turun? Ya, itu lagi ada sedikit permasalahan matahari di bulan sehingga dia agak lambat turun. Ya, bukan ya? Ya. Mungkin pada saat itu di tempat lain masih ada yang masih mengaji, ada yang sholat salawat, ada yang masih asal di sini sudah sholat. Sehingga saya menurunkan yang untuk berjamaah di masjid itu ya beberapa kali, bukan hanya satu kali. Itu terlalu cepat. Ya mungkin waktu bulan lalu yang dia lihat sehingga cepat sekali, ataukah tukang azannya cepat sekali. Ya apalagi ini waktu maghrib tidak ada di masjid itu, tidak ada salat sunat qabliyahnya, sehingga memang berjamaahnya agak cepat. Nah, ini salah satu yang harus kita pahami. Ya, terkadang kita mau berangkat, tapi mungkin salat dulu sebelum kita berangkat. Mungkin salat dulu. Apakah itu sudah masuk waktu atau belum? Ya, utamanya biasa salat zuhur, salat asar. Biasa kita mau berpergian, ini sudah bisa nih salat. Tapi belum ada masjid yang melagu, belum ada masjid yang azan. Ya, tetapi sudah masuk waktu, sudah bisa. Tapi bagaimana caranya kita tahu waktu? Apakah melihat jam? Nah, tentu kita melihat waktu sesuai dengan perputaran matahari, ya, dan perputaran cahaya matahari dan bulan. Nah, apalagi syarat-syaratnya yang lain yang mungkin akan kita bahas. Ya, yang kedua sesuai rukun.
Kalau sudah sesuai rukunnya ada 13 itu sudah sah. Yang ketiga, kalau kita mau tambah sunnah-sunnahnya boleh, kalau tidak, karena sunnah yang tidak dilaksanakan tidak menggugurkan salat kita, tidak membatalkan salat kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam salat. Sesuai rukunnya, sudah sesuai dengan syarat-syaratnya, tapi melakukan itu pelanggaran, tidak sah juga. Ya, ada larangan-larangan di dalam salat sehingga bisa membatalkan salat kita. Nah, ini yang penting, jangan sampai sunnah yang kita tinggalkan dikirami itu adalah rukun, itu adalah syarat sah, padahal hanya sunnah yang ditinggalkan sehingga batal salat kita, padahal tidak. Ya, nah, bagaimana larangan salat itu kita akan bahas ke depan. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu dan kesempatan untuk kita bisa tetap muka, dan ini kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang ilmu tentang agama tetap Allah berikan sebagai syarat utama untuk ditunjukkan kepada kebaikan. Allahumma ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.